kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Tapi kita hanya melihat pasal 16 karena ini ayat kunci dari pasal 6. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini seperti ayat 16 dikatakan, akulah yang menyertai engkau. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya pasal 6, 7, dan 8 dari kitab Hakim-Hakim ini merupakan kisah kepemimpinan Gideon, di mana Gideon diangkat oleh Tuhan menjadi hakim atas bangsa Israel. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu ayat 1 sampai dengan ayat 6, mereka mengalami suatu krisis di mana mereka menghadapi suatu tekanan yang luar biasa dari bangsa Midian dan bangsa Amalek karena kejahatan mereka. Disebutkan ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Saudara kasih Tuhan, inilah kondisi yang dialami bangsa Israel. Ada tekanan yang luar biasa dari orang Midian dan orang Amalek, di mana ini semua karena kejahatan mereka. Saudara kasih Tuhan, dan akhirnya ketika mereka menghadapi persoalan, mereka berseru kepada Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, karena tekanan yang luar biasa itu, bahkan di ayat 6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah yang seringkali dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika mereka mulai terdesak, baru mereka berteriak. Saudara kasih Tuhan, dan Tuhan menjawab apa menjadi keluhan bangsa ini, di mana melalui seorang nabi Tuhan mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada bangsa Israel, di mana sungguhnya Tuhan memilih Gideon, memberikan Gideon kepada bangsa Israel untuk membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Seperti di ayat yang ke-16 itu tadi dikatakan, akulah yang menyertai engkau. Saudara kasih Tuhan, Gideon ketika dipilih oleh Tuhan mengalami suatu, boleh dikatakan, krisis percaya diri, di mana dia tidak yakin bahwa Tuhan telah memilih dia, sehingga dia terus bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita yakin, bagaimana Gideon ini percaya, bagaimana Gideon ini yakin bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyertai. Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana sikap hidup orang percaya, bagaimana sikap hidup kita, bahwa sesungguhnya Tuhan itu menyertai kehidupan saudara dan saya. Belajar dari Gideon, kita mau melihat bagaimana sesungguhnya sikap orang percaya ketika Tuhan menyertai. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-12 sampai yang ke-22, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing, di mana Gideon ini berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tujuan Gideon ini bertanya, sungguhnya minta petunjuk. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dia perbuat? Ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara kasih Tuhan, ini Gideon mulai bertanya kepada Tuhan. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, dia ceritakan, disampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Lalu ayat 14, jawab, lalu berpanggilah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?
Saudara kasih Tuhan, rupanya saya melihat ini sampai dengan ayat 22 itu, si Gideon ini berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu ketika kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai, yakinlah bahwa kita tetap membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu ya, di ayat yang ke-22 maka dikatakan, maka tahulah Gideon bahwa malaikat Tuhan itu lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Rupanya saudara kasih Tuhan, ya, Gideon ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya ketika dia datang kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, rupanya Tuhan mengutus malaikatnya, dan rupanya dia tidak menyadari sesungguhnya dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ya, bangunlah komunikasi dengan Tuhan, bangunlah komunikasi yang baik dengan Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua saudara kasih Tuhan, ada di ayat 23. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatkah engkau? Jangan takut, engkau tidak akan mati. Rupanya ini yang menjadi jawaban Tuhan melalui malaikat Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, pesan yang kedua yang Tuhan sampaikan melalui malaikat, jangan takut. Kalau sudah membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu Tuhan akan menjawab. Oleh sebab itu jangan takut untuk melangkah. Saudara kasih Tuhan, jika Tuhan sudah memberikan petunjuk, sekali lagi, jika Tuhan sudah memberikan petunjuk, jangan takut untuk melangkah. Melainkan apa? Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Saudara kasih Tuhan, maka Tuhan berkata, jangan takut. Seringkali ketakutan ini menjadi penghambat. Ketakutan menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah, untuk maju. Yang ketiga saudara kasih Tuhan, mulai ayat yang ke-25 bagian B, firman Tuhan berkata, ya, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang-tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saudara kasih Tuhan, saya melihat situ ada satu ketaatan. Ya, ada satu ketaatan ketika Tuhan berkata kepada Gideon, runtuhkanlah yang mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Kemudian yang dilakukan adalah Gideon, kemudian ayat 27, ya, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, apa? Diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada satu ketaatan di situ. Saudara kasih Tuhan, rupanya kunci yang ketiga ini, kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekali lagi ini berbicara ketaatan. Yang menanamkan ketaatan harus dimulai dari kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, sehingga apa yang menjadi perintah Tuhan itu benar-benar dilakukan oleh Gideon, dan akhirnya, ya, Tuhan memberikan satu kemenangan yang luar biasa kepada bangsa Israel ini melalui Gideon. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan kebenaran Tuhan hari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semua dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, teruslah bangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, agar kita peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, jangan takut untuk melangkah. Percayalah bahwa Tuhan menyertai. Dan yang ketiga, taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan kita hari ini memberkati kita semua. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami belajar dari hamba-Mu Gideon ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Kau berikan pada kami, sehingga kami semua dimampukan menghadapi situasi apapun dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, kiranya
firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom dikasih Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa like, subscribe, ataupun memberikan komentar, bahkan juga membagikan atau share kepada saudara kita yang lain, agar senantiasa saudara yang lain juga diberkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.